Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Faidatul Hikmah dari kelas 4C, mata kuliah Hukum Laut Internasional, yang dalam hal ini dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional adalah Bapak Sintong Aryon Hutapea. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan sengketa dalam penyelesaian arbitrase internasional yang terjadi pada kasus Filipina versus Tiongkok. Nah, sekilas aku akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih proses atau latar belakang adanya persengketaan antara Filipina dengan Tiongkok, dan kemudian saya akan menjawab pertanyaan, apakah PCA berhak mengadili penyelesaian sengketa laut internasional? Oke, yang pertama saya akan membahas terkait dengan sengketa antara Filipina dan Tiongkok. Jadi teman-teman, sengketa Laut Tiongkok Selatan memasuki babak baru dengan diajukan sengketa masalah klaim wilayah ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda. Filipina pada bulan Januari 2013 telah secara resmi membawa sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan ke Badan Arbitrase Internasional. Nah, sengketa politik telah dihentikan dan memasuki babak baru, yaitu penyelesaian secara hukum. Persoalan yang mengemuka adalah apakah penyelesaian secara hukum dapat menjadi kunci jawaban terhadap sengketa wilayah ini. Jadi, selanjutnya, apakah penyelesaian hukum dapat menciptakan keadilan bagi negara-negara yang bersengketa? Selanjutnya, apakah penyelesaian sengketa dalam tinjauan yuridisnya dapat meredam dan menciptakan stabilitas keamanan di kawasan? Jadi teman-teman, bagaimana sih latar belakang dari adanya sengketa ini? Jadi, pada dasarnya, sumber daya alam di wilayah laut selalu saja menjadi pusat perhatian bagi negara-negara, baik negara berkembang ataupun negara maju sekalipun. Persoalan perebutan sumber daya di wilayah laut bukanlah hal yang baru, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Lihat saja bagaimana di tahun 1947, RRT atau Republik Rakyat Tiongkok mengklaim wilayah Laut Cina Selatan atau LCS menggunakan klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash line yang dicantumkan dalam peta yang diterbitkan oleh Departemen Geografi Kementerian Dalam Negeri Republik Rakyat Cina Tiongkok. Nah, klaim yang dilakukan oleh RRT ini tentu saja menuai banyak reaksi dari masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara yang berbatasan langsung di wilayah Laut Cina Selatan. Di antara negara-negara yang langsung berbatasan yaitu Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Republik Rakyat Tiongkok serta Taiwan. Nah, potensi ekonomi yang luar biasa seperti halnya cadangan minyak dan gas menjadi pertimbangan negara-negara tersebut untuk mempertahankan wilayah lautnya yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. Nah, persoalan klaim wilayah laut sebenarnya telah diatur secara jelas dalam UNCLOS 1982, ya, bahwa setiap negara pantai atau coastal state berhak untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut zona ekonomi eksklusif, dan 200 mil atau tidak boleh lebih dari 350 mil laut wilayah landas kontinen. Nah, sengketa wilayah Laut Cina Selatan ini sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh negara RRT dengan negara-negara yang bersangkutan untuk diselesaikan khususnya melalui mekanisme negosiasi atau penyelesaian secara bilateral. Meskipun belum juga sampai pada kata sepakat. Sehingga dari sinilah muncul inisiatif negara Filipina untuk membawa sengketa ini ke hadapan PCA. Nah, puncaknya pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 22 Januari, penyelesaian sengketa mengenai Laut Cina Selatan diajukan ke PCA oleh Filipina. Pilihan ini dilakukan oleh Filipina karena mengingat negaranya dan RRT merupakan state parties dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Pertimbangan Filipina untuk mengajukan sengketanya dengan RRT ke PCA adalah atas dasar Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS bab 15 tentang penyelesaian sengketa. Nah, ERT atau Republik Rakyat Tiongkok dan Filipina mempersoalkan wilayah kepulauan Spratly bagian dari LCS
yang pada tahun 1984 ketika Filipina meratifikasi UNCLOS 1982, di mana beberapa pulau yang ada di wilayah tersebut telah diklaim oleh Filipina yang mereka kenal dengan istilah Pulau Kalayan. Nah, Kepulauan Spratly atau Kalayan adalah kumpulan pulau-pulau karang yang luas daratannya kurang dari 4 km persegi, tetapi melingkupi lautan seluas 410.000 km persegi. Namun, setidaknya ada 3 hal yang membuat Kepulauan Spratly ini strategis. Pertama adalah penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya. Kemudian yang kedua adalah wilayah Kepulauan Spratly ini atau Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional baik untuk kapal dagang atau kapal militer, sehingga akan sangat menentukan posisi geostrategis negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada mengapa alasan Kepulauan Kalayan atau Spratly ini strategis. Nah, atas ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Filipina dan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok ini, hingga akhirnya salah satu pihak yakni Filipina mengajukan gugatan ke PCA secara unilateral. Jadi Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 bab 15 menyatakan bahwa PCA menerima pengajuan sengketa dengan dasar yang ada dan karena pihak yang bersengketa merupakan anggota Konvensi Hukum Laut 1982. Gugatan yang diajukan oleh Filipina berkaitan dengan dasar klaim RRT terhadap wilayah Laut Cina Selatan, khususnya wilayah laut yang berbatasan dengan Filipina. Walaupun gugatan tersebut tidak langsung berkaitan dengan kepemilikan wilayah atau siapa yang paling berhak atas wilayah yang menjadi klaim, setidaknya ketika PCA mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan tuntutan Filipina, maka tentu saja secara tidak langsung akan memperjelas status hukum setiap wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Jadi sebagaimana dijelaskan pada KHL 1982 Hukum Laut Internasional, dan dalam klausa 288 mengatakan bahwa pertama, setiap pengadilan atau mahkamah yang dimaksud dalam pasal 287 mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini yang diserahkan kepadanya sesuai dengan bab ini. Kemudian yang kedua adalah setiap pengadilan atau mahkamah yang dimaksudkan dalam pasal 287 juga mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan suatu perjanjian internasional yang bertalian dengan tujuan konvensi ini yang diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian itu. Nah, berdasarkan konteks tersebut, yang dipersoalkan oleh Filipina saat mengajukan gugatan ke PCA adalah berkaitan dengan legalitas atas klaim RRT di Laut Cina Selatan dengan tidak terkait penentuan batas wilayah di Laut Cina Selatan dengan RRT. Selain itu, Filipina juga dalam melangsungkan pengajuan gugatannya didasarkan pula atas lampiran 7 pasal 9 UNCLOS 1982 yang berbunyi apabila salah satu pihak dalam sengketa tersebut tidak hadir di hadapan mahkamah arbitrase atau lalai membela perkaranya, maka pihak lainnya dapat meminta mahkamah untuk melanjutkan proses arbitrase tersebut dan membuat keputusannya. Ketidakhadiran suatu pihak atau kelalaian suatu pihak untuk membela perkaranya tidak menjadi halangan bagi proses arbitrase tersebut. Nah, sebelum mengambil keputusannya, mahkamah arbitrase harus meyakinkan dirinya bukan saja bahwa ia mempunyai yurisdiksi terhadap sengketa tersebut, tetapi juga bahwa tuntutan itu benar-benar mempunyai dasar baik menurut kenyataan maupun menurut UNCLOS 1982. Jadi teman-teman, pada akhirnya sengketa antara Filipina dengan RRT yang diajukan oleh Filipina ke PCA menghasilkan putusan bahwa PCA tidak membenarkan alasan yang dijadikan klaim RRT untuk menguasai Laut Cina Selatan. Argumen PCA menolak klaim yang dilakukan oleh RRT atau Rakyat Republik Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan karena klaim yang dilakukan oleh RRT bertentangan dengan UNCLOS 1982. Namun, RRT menolak putusan PCA dengan alasan bahwa PCA
tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Konspiratori hakim-hakim PCA dan sejarah penguasaan efektif harus menjadi pertimbangan oleh hakim PCA dan tidak boleh dikesampingkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi apa sih alasan penolakan Tiongkok terhadap putusan PCA? Jadi berdasarkan ditinjau dari hukum internasional, saya berpendapat bahwa ada 3 alasan penolakan Tiongkok terhadap putusan PCA. Yang pertama adalah panel PCA tidak memenuhi standar hukum. Kenapa? Panel PCA tidak memenuhi standar hukum ini menjadi alasan mengapa Cina menolak putusan PCA. Berdasarkan alasan Cina bahwa panel PCA tidak memenuhi standar dikarenakan Filipina dan Cina telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan pengukuran wilayah laut secara bilateral. Subjek dari tuntutan Filipina merupakan kedaulatan Cina dan bukan masalah interpretasi yang tertuang dalam UNCLOS. Jadi, sedangkan saya berpendapat bahwa sangat tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Cina tersebut. Hal ini sangat beralasan jika kita menilainya menggunakan pendekatan hukum internasional, yakni pertama, menurut saya bahwa Cina dan Filipina sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian terkait dengan pengukuran wilayah batas laut secara bilateral. Tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menolak putusan, karena kesepakatan tersebut disepakati pada tahun 2006 dan kemudian peta 9 garis putus dikeluarkan pada tahun 2009. Nah, yang mana hal ini memicu Filipina untuk mengajukan tuntutan ke PCA. Peta tersebut dianggap Filipina tidak relevan dengan aturan dalam UNCLOS. Nah, kedua, subjek tuntutan Filipina menurut Cina yang merupakan kedaulatan Cina tidaklah terbukti karena menurut UNCLOS subjek tuntutan merupakan wilayah hak berdaulat negara pantai sekitar. Jadi, ada beberapa alasan terkait dengan alasan dari Cina tersebut menurut saya ya. Jadi, pertama, kesepakatan Cina dan Filipina mengenai penyelesaian sengketa secara bilateral dilanggar oleh Filipina. Nah, dalam hal ini, Cina mendeklarasikan bahwa pihaknya telah membuat pernyataan di bawah pengaturan pasal 298 UNCLOS yang isinya yaitu pemerintah Cina tidak menerima segala prosedural yang diatur dalam bagian 2 bab 15 terkait dengan semua kategori sengketa yang dimaksud dalam pasal 298 ayat 1. Cina menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hukum laut internasional dengan delimitasi berdasarkan pasal 298 UNCLOS harusnya diselesaikan secara bilateral. Dalam pendeklarasian tersebut, Filipina menyepakatinya dan disambut baik oleh Cina. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sampai pada tahun 2009, Cina mengeluarkan peta 9 garis putus ke hadapan publik yang di dalamnya secara tidak langsung mengklaim wilayah laut yang diberikan oleh UNCLOS terhadap negara pantai, sehingga Filipina menganggap jalan yang baik untuk ditempuh adalah melalui badan peradilan, yaitu PCA. Nah, Filipina yang menyepakati pendeklarasian tersebut menyampingkan pendeklarasian yang dilakukan oleh Cina saat melakukan pengajuan sengketa. Nah, dari kesampingkannya pendeklarasian tersebut, Cina tetap dengan pendiriannya untuk tidak ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa hukum laut internasional, yang mana hakim-hakim PCA berdasarkan pasal 287 ayat 1 sampai dengan 3, menurutnya Filipina telah melanggar kesepakatan tentang pendeklarasian mengenai penyelesaian sengketa yang dideklarasikan oleh Cina. Maka dari itu, Cina menganggap bahwa penyelesaian melalui PCA tidaklah berdasar. Nah, PCA mengadakan public hearing yang mana PCA dapat melakukan proses penyelesaian sengketa dengan tidak menyentuh kedaulatan masing-masing negara baik Filipina maupun Cina dan juga tidak menyentuh hal delimitasi wilayah laut. PCA mengadili mengenai interpretasi yang ada dalam UNCLOS sehingga putusan yang dikeluarkan oleh PCA merupakan interpretasi dari pasal-pasal yang ada pada UNCLOS. Mengingat Filipina dan Cina merupakan negara anggota UNCLOS, PCA sama sekali tidak menyentuh mengenai delimitasi yang dimaksud dalam deklarasi pada tahun 2006 oleh Cina. Pada dasarnya, menurut saya,
Kesepakatan Filipina dan Cina merupakan kesepakatan politik yang tidak bisa dijadikan alasan dalam penolakan putusan PCA. Kemudian yang kedua adalah, menurut pandangan saya, subjek tuntutan Cina merupakan kedaulatan negara Cina. Alasan ini berkaitan dengan peta 9 garis putus yang diajukan ke United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf oleh Cina pada 1 Desember 2009. Jadi menurut saya alasan ini tidaklah tepat karena yang diajukan oleh Filipina merupakan hak berdaulat negara pantai yang diberikan oleh UNCLOS. Hak berdaulat negara pantai tersebut telah diperkuat dengan putusan PCA yang menyatakan bahwa tidak ada kedaulatan secara penuh di wilayah LCS yang diklaim oleh Cina. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan oleh PCA dengan dasar Filipina dan Cina merupakan negara anggota UNCLOS yang seharusnya Cina melakukan iktikad baik terhadap konvensi. Nah, dalam menjalankan kehidupan bernegara dengan negara lain, tentu hukum internasional mengaturnya. Menurut hukum internasional, bahwa perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang mana aturannya dapat dipakai oleh tiap-tiap negara dan negara wajib melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian apabila menjadi negara peserta dalam perjanjian tersebut. Hal ini UNCLOS mengatur mengenai aturan-aturan berkaitan dengan laut secara internasional, mulai dari batasan-batasan sampai dengan penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Jadi, penyelesaian hukum laut internasional di wilayah Laut Cina Selatan melalui PCA atau dalam hal ini litigasi adalah sesuai yang tertera dalam lampiran 7 bab 15 mengenai arbitral tribunal. Filipina melakukan prosedur beracara dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada Cina sebagai tergugat, namun tidak ada penerimaan oleh pihak Cina yang mana mengharuskan Filipina secara sepihak untuk mengajukannya kepada PCA. Cina dapat melakukan penolakan dengan pengajuan banding ketika ada alasan-alasan yang mendasar mengenai diterimanya gugatan, bahwa putusan arbitral dapat ditolak ketika tidak ada kesepakatan kedua negara. Pengajuan gugatan oleh Filipina diajukan dengan dasar UNCLOS yang dijadikan dasar sebagai akta kompromis. Meskipun antara Filipina dan Cina tidak memiliki secara khusus akta kompromis untuk pengajuan penyelesaian sengketa hukum laut internasional ke PCA, UNCLOS sudah bisa dijadikan dasar untuk pengajuan gugatan. Jadi, pernyataan bahwa menurut Cina PCA tidak berhak untuk mengadili penyelesaian sengketa antara Filipina dengan Cina itu adalah sebuah kesalahan yang besar, karena dalam hal ini UNCLOS sudah bisa dijadikan dasar untuk pengajuan gugatan. Dengan kata lain, PCA memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Jadi UNCLOS merupakan dasar dari pengajuan penyelesaian sengketa Filipina ke PCA terkait wilayah Laut Cina Selatan. UNCLOS adalah bagian dari perjanjian internasional yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan apapun berdasarkan konvensi ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa Cina dan Filipina yang mengikatkan diri sebagai bagian dari perjanjian internasional yaitu UNCLOS mendapatkan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan kehidupan internasional, dalam hal ini hukum laut internasional. Filipina dan Cina juga harus melakukan hal-hal yang terbaik untuk menjaga stabilitas hukum laut internasional, mengingat asas Pacta Sunt Servanda melekat pula dalam perjanjian hukum laut internasional, yaitu UNCLOS. Jadi teman-teman, Filipina dan Cina sebagai negara peserta UNCLOS wajib pula mengikuti apa yang tertuang dalam UNCLOS dengan iktikad baik, terutama dalam hal ini timbul sengketa yang mengharuskan negara peserta untuk menyerahkannya ke badan peradilan atau litigasi. Ketika keluar putusan oleh badan peradilan sesuai dengan pasal 287 ayat 3 UNCLOS, apabila tidak ada kesepakatan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan, maka negara penggugat dapat memaksakan yurisdiksi Badan Peradilan Internasional yang disebutkan dalam pasal 287 ayat 1 tanpa harus ada persetujuan oleh tergugat. Sesuai dengan pasal tersebut, maka Cina haruslah menerapkan iktikad baiknya terhadap putusan yang dikeluarkan. Jadi,
Seperti itu ya teman-teman, bahwa alasan Cina mengenai yurisdiksi PCA yang seharusnya tidak mengadili sengketa tersebut tidak sesuai dengan isi dari UNCLOS, yang mana UNCLOS sebagai dasar berdirinya panel PCA terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina. Jadi, Cina dianggap tidak menerapkan iktikat baiknya dalam penyelesaian sengketa serta penggunaan asas fakta Center Panda, yang mana UNCLOS dianggap sebagai undang-undang bagi para negara peratifikasinya, tidak dianggap oleh Cina. Jadi, seperti itu ya teman-teman, bahwa PCA memiliki landasan hukumnya secara yuridis untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap Laut Cina Selatan. Baik teman-teman, jadi dalam hal ini sebenarnya adalah sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat dipahami dalam dua hal fundamental, yaitu pertama adalah permasalahan kepemilikan pulau atau karang atau bentukan geografis, dan permasalahan garis batas maritim. Jadi dalam hal ini persoalan kepemilikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut semestinya didekati dengan metode yang berbeda. Jadi dalam hukum internasional, cara memperoleh wilayah dapat dilihat dari 4 cara, yakni prescription, yaitu perolehan wilayah melalui pendudukan dalam jangka waktu tertentu atau lama secara damai tanpa digugat oleh pihak manapun, dan di wilayah tersebut diselenggarakan administrasi pemerintah dengan melibatkan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah conquest atau annexation, yaitu perolehan wilayah melalui cara penaklukan secara paksa. Pada saat ini cara conquest tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Kemudian yang ketiga adalah cessi, yaitu perolehan wilayah negara melalui perjanjian antara negara di mana perjanjian tersebut diatur tentang penyerahan wilayah negara. Kemudian yang terakhir adalah aggression, yaitu perolehan wilayah negara yang disebabkan oleh alam atau perubahan geografis wilayah menjadi luas karena fenomena alam. Jadi dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan, masing-masing negara claimant membuat dalil-dalil tersendiri terkait kepemilikan pulau, karang, bentuk geografis lainnya. Nah, permasalahan yang kedua adalah permasalahan terkait dengan garis batas maritim. Dalam permasalahan ini akan muncul beberapa pertanyaan, di mana garis batas maritim di Laut Tiongkok Selatan, apa jenis garis batas tersebut, yaitu garis batas laut teritorial, Z, dan landas kontinen, dan penentuan garis batas maritim termasuk prosedur, tata cara, mekanisme penentuan garis batas maritim diatur secara khusus dalam hukum internasional, dan garis batas maritim harus disetujui oleh para pihak ataupun ditentukan oleh Badan Peradilan Internasional. Dalam kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan, negara-negara claimant cenderung menarik garis batas secara sepihak dan tidak didasarkan pada hukum internasional yang sudah baku. Jadi teman-teman, sebenarnya antara sengketa Filipina dengan Cina itu telah melewati beberapa mekanisme penyelesaian. Jadi mulai dari penyelesaian secara damai itu telah dilakukan. Jadi bahwa pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh di luar persidangan ataupun di dalam persidangan. Jadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar persidangan dapat ditempuh seperti misalkan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan mekanisme lainnya. Sedangkan penyelesaian sengketa secara persidangan dapat ditempuh melalui Mahkamah Internasional ataupun Badan Arbitrase. Jadi dalam hal ini, UNCLOS 1982 telah mengatur secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu bab 15 dan lampiran 5, 6, 7, dan 8 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Negara yang bersengketa diimbau untuk menggunakan mekanisme secara sukarela, yaitu mekanisme yang disepakati para pihak, mekanisme regional, konsilias, akan tetapi apabila tidak tercapai dapat ditempuh melalui mekanisme compulsory producer entailing binding litigation yang membatasi pemilihan mekanisme pada 4 cara, yaitu Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, Mahkamah Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea, juga Mahkamah Arbitrase dan Mahkamah Spesial Arbitrase.
Jadi yurisdiksi yang dapat dimiliki mahkamah dibentuk hanya terkait pada penafsiran dan penerapan ketentuan dalam UNCLOS. Selain itu, negara-negara diperbolehkan untuk membuat deklarasi tentang pemberlakuan sistem penyelesaian sengketa ini, khususnya terhadap pasal 15, 74, dan 83 UNCLOS tentang pemberlakuan batas maritim, hak kesejarahan, dan hak-hak tradisional, sengketa tentang aktivitas militer, kemudian sengketa terkait peran Dewan Keamanan PBB, dan negara Tiongkok, Filipina, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Australia merupakan negara di kawasan yang menggunakan hak deklarasi ini. Jadi teman-teman, bahwa berdasarkan hukum laut internasional, secara yuridis menyatakan bahwa putusan PCA itu dapat dibenarkan berdasar pada UNCLOS, dan Filipina mengajukan kepada PCA itu telah dibenarkan berdasarkan dengan UNCLOS. Jadi teman-teman bisa dipahami ya bahwa paradigma Cina yang menyatakan bahwa putusan itu tidak sah, kemudian PCA tidak berwenang, itu salah dan tidak tepat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alasan yang ketiga adalah bahwa mengapa Cina itu bersikeras untuk menolak bahwa PCA tidak berwenang. Alasan terakhir ini adalah alasan penolakan Cina atas putusan PCA mengenai penguasaan wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim berdasarkan kesejarahan yang dianggap diabaikan oleh hakim PCA sebagai bahan pertimbangan. Alasan mengenai pertimbangan kesejarahan yang tidak diikutsertakan oleh PCA ini karena menurut Cina telah menjelaskan terkait dengan lintas-melintas damai selama 2000 tahun ke PCA saat proses pemeriksaan oleh PCA. Dan menurut pandangan saya, alasan ini tidak tepat karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh PCA sudah mengikutsertakan pertimbangan mengenai dokumen buku putih yang disertakan oleh Cina ke PCA. Saya berpendapat bahwa saya setuju dengan putusan PCA mengenai tidak sahnya klaim 9 garis putus karena menurut PCA, saat Cina melakukan lintas-melintas damai beribu tahun silam, Cina tidak menerapkan yurisdiksinya secara penuh dan tetap membiarkan kapal-kapal dari negara lain untuk melakukan penangkapan ikan. Dan hal ini sudah jelas bahwa menurut PCA membuktikan bahwa Cina tidak memiliki kedaulatan laut teritorialnya, melainkan wilayah tersebut dikategorikan oleh PCA sebagai laut lepas. Dan dalam hal ini saya juga berpendapat bahwa dalam hal penguasaan wilayah laut yang diklaim berdasarkan kesejarahan melalui aturan mengenai hak historis, terdapat 3 hal yang mendasar yang menjadi bahan pertimbangan adanya hak historis. Yang pertama adalah adanya penemuan. Nah, dalam hal ini, wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina tidak membuktikan bahwa wilayah tersebut ditemukan pertama kali oleh Cina, mengingat beberapa negara juga melakukan kegiatannya di wilayah Laut Cina Selatan. Dan menurut saya, sulit ditentukan penemu wilayah Laut Cina Selatan pertama kali, karena banyak negara sekitar wilayah LCS yang juga melintasinya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan efektif. Mengenai penguasaan efektif oleh Cina juga tidak terbukti karena bukan hanya negara Cina saja yang melakukan kegiatannya di wilayah LCS, melainkan ada negara lain yang juga melakukan kegiatan di wilayah Laut Cina Selatan. Kemudian terakhir adanya tradisi lintas melintas yang lama secara temurun. Cina benar melakukan lintas-melintas yang lama secara turun-temurun, tetapi kembali lagi bahwa ada negara lain yang juga melintasi wilayah Laut Cina Selatan meskipun tidak selama negara Cina. Selain aturan tersebut, pendapat ahli yaitu Hans Kelsen mengemukakan prinsip-prinsip perolehan wilayah. Yang pertama adanya prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini jika diterapkan dalam klaim wilayah Laut Cina Selatan oleh Cina, maka klaim tersebut tidak diakui oleh hukum internasional karena tidak ada peraturan hukum nasional Cina yang mengatur wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim. Kemudian yang kedua adalah prinsip uti possidetis. Klaim Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan, menurut prinsip ini juga tidak dapat diakui oleh hukum internasional karena wilayah ini diklaim tidak masuk dalam peta resmi yang diakui oleh hukum internasional. Nah, dari teori yang dijelaskan
saya tersebut bahwa klaim hak bersejarah oleh Tiongkok tidak dapat menjadikan wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial Tiongkok. Meskipun Tiongkok memiliki buku putih yang menjadi bukti wilayah LCS atau Laut Cina Selatan merupakan wilayahnya melalui hak bersejarah, tetapi sesuai dengan teori yang ada dan aturan yang tertuang dalam UNCLOS, wilayah Laut Cina Selatan bukan wilayah teritorial Tiongkok. Maka menurut pendapat saya, alasan yang dipaparkan oleh Tiongkok ini menurut putusan PCA dan teori-teori yang ada adalah tidak dibenarkan. Dengan hal ini, kesimpulannya adalah bahwa PCA berhak untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap Filipina dan Tiongkok. Hal ini juga berdasar pada aturan UNCLOS 1982. Terima kasih.